Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi selaku dosen pengampu mata kuliah Idarah wal Isyraf At-Tarbawi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Lailatul Maghfirah, dan rekan saya Risma Nur Azizah akan mempresentasikan materi tentang kepala sekolah sebagai supervisor. Langsung saja pembahasan yang pertama mengenai standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Di sini ada dua ya, standar kualifikasi dan standar kompetensi. Yang pertama standar kualifikasi. Standar kualifikasi kepala sekolah atau madrasah telah tercantum pada Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa standar kualifikasi kepala sekolah dibagi menjadi dua, yaitu kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Secara umum, kualifikasi kepala sekolah ada 4, yaitu telah menyelesaikan program S1 atau D4 baik kependidikan maupun non-kependidikan di perguruan tinggi terakreditasi. Kemudian berusia maksimal 56 tahun ketika dilantik menjadi kepala sekolah. Kemudian berpengalaman mengajar minimal 5 tahun di SD, SMP, SMA, atau SMK. Dan untuk TK minimal 3 tahun pengalaman mengajarnya. Dan yang terakhir, bagi PNS, minimal memiliki pangkat 3 atau C, dan bagi non-PNS harus menyertakan kepangkatan yang dikeluarkan oleh lembaga atau yayasan yang bersangkutan. Secara khusus, kualifikasi khusus kepala sekolah, di sini ada kepala TK, kepala SD, kepala SMP, kepala SMA, kepala SMK, dan kepala SDLB yang masing-masing memiliki kualifikasi yang sama. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, memiliki status sebagai guru TK atau guru SD atau guru SMP dan seterusnya. Sama semuanya. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK atau SD atau SMP dan seterusnya. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala TK atau SD atau SMP dan seterusnya yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, masing-masing kualifikasi untuk kepala TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, dan SDLB atau SMPLB dan SMALB juga, itu memiliki kualifikasi yang sama. Sedangkan kepala sekolah Indonesia luar negeri memiliki kualifikasi tersendiri, yaitu berpengalaman menjadi kepala sekolah minimal 3 tahun, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru di salah satu satuan pendidikan. Yang terakhir, memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Nah, itu tadi standar kualifikasi kepala sekolah atau madrasah. Nah, sekarang standar kompetensi kepala sekolah atau madrasah ini juga tercantum pada Permendiknas nomor 13 tahun 2007 yang di dalamnya menjelaskan bahwa standar kompetensi kepala sekolah atau madrasah terdiri dari 5 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiga kompetensi kewirausahaan, yang keempat kompetensi supervisi, dan yang terakhir kompetensi sosial. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai kompetensi kepala sekolah atau madrasah sebagai supervisor. Kepala sekolah atau madrasah sebagai supervisor bertugas sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan pemberi contoh bagi para guru dan karyawannya di sekolah, yang harus memahami tugas dan kedudukan guru, karyawan, atau staf yang dipimpinnya, sehingga pembinaan akan berjalan dengan baik, efisien, dan efektif. Berdasarkan Permendiknas nomor
13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah menjelaskan bahwa ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yang sudah saya sebutkan tadi. Yang salah satunya adalah kompetensi supervisi. Kompetensi supervisi yang wajib dimiliki oleh kepala sekolah antara lain ada 3 ya di sini. Ya, yang pertama merencanakan program supervisi akademik dalam rangka profesionalisme guru. Yang kedua, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Dan yang terakhir, menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Baik, penjelasan selanjutnya terkait jenis-jenis kegiatan kepala sekolah atau madrasah sebagai supervisor akan disampaikan oleh rekan saya, Risma Nur Azizah. Kepadanya, saya persilahkan. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis kegiatan kepala sekolah atau madrasah sebagai supervisor. Jadi ada 6 jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu membangkitkan dan merangsang guru di dalam menjalankan tugasnya. Kemudian berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah seperti inventaris dalam kelas, kemudian alat-alat dalam laboratorium, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kepala sekolah bersama guru berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode mengajar yang lebih sesuai, lebih relevan dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku. Kemudian yang keempat yaitu membina kerjasama yang baik antara guru dengan pegawai sekolah dan pihak terkait. Yang kelima yaitu kepala sekolah berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru dan pegawai sekolah. Dan yang terakhir, kepala sekolah harus mampu membina hubungan kerjasama antara sekolah dengan BP3 atau POMG dan instansi-instansi lain. Pembahasan selanjutnya yakni pengembangan kompetensi kepala sekolah atau madrasah sebagai supervisor. Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, telah jelaskan ada beberapa kompetensi kepala sekolah atau madrasah yang perlu adanya pengembangan kompetensi tersebut, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan komunikasi. Jadi seorang supervisor harus memiliki skill komunikasi yang baik agar bisa mengelola tim, di mana kemampuan komunikasi dapat dilatih dan dikembangkan dengan memperluas jaringan komunikasi, memberikan feedback yang baik, meningkatkan kecerdasan emosional, serta melatih pikiran terbuka. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Seorang supervisor harus mampu mengambil keputusan merupakan salah satu skill yang wajib dimiliki oleh seorang supervisor, mengingat seorang supervisor harus menentukan keputusan yang penting untuk tim. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan manajemen waktu dan prioritas. Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sebuah lembaga pendidikan, maka seorang supervisor harus memiliki skill manajemen waktu dan prioritas yang baik. Seorang supervisor harus jeli dalam memprioritaskan kepentingan di atas kepentingan yang lain, serta membagi waktunya dengan tepat. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan kemampuan interpersonal. Jadi kemampuan yang ada dalam diri seorang supervisor dapat membantunya untuk melakukan identifikasi dan membangun budaya dalam sebuah organisasi, dalam hal ini yaitu lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan berpikir kritis. Ketika menjadi seorang supervisor, kemampuan berpikir kritis sangatlah diperlukan untuk seorang supervisor. Kemampuan tersebut juga membantu dalam membangun kerjasama tim yang solid. Dengan begitu, maka permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Sekian penjelasan dari kami mengenai kepala sekolah atau madrasah sebagai supervisor. Mohon maaf apabila adanya salah kata maupun penulisan dalam presentasi kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.